Anunnaki. Kalian mungkin pernah dengar nama ini. Kedengarannya misterius, ya kan? Seperti sesuatu dari buku yang tua banget dan berdebu. Orang-orang sering banget membicarakan mereka, apalagi di internet. Mereka muncul dalam diskusi tentang peradaban kuno dan misteri yang belum terpecahkan. Hampir seperti mereka itu kata sandi rahasia. Sandi untuk sesuatu yang sangat kuno dan mungkin sedikit menyeramkan. Apakah mereka dewa? Apakah mereka raja-raja kuat dari zaman yang terlupakan? Atau, seperti yang dipercaya sebagian orang, apakah mereka pengunjung dari planet lain? Pertanyaan tentang Anunnaki ini banyak banget. Dan jujur aja, jawabannya seringkali susah dicari. Biasanya tersembunyi di tulisan-tulisan yang umurnya ribuan tahun. Jadi, dari mana sebenarnya semua informasi atau spekulasi tentang Anunnaki ini berasal? Nah, sebagian besar itu berasal dari Sumeria kuno. Sumeria itu peradaban yang ada di zaman dulu banget. Kita bicara tentang tempat di Mesopotamia yang sekarang jadi negara Irak. Orang-orang Sumeria ini cukup maju untuk zaman mereka. Mereka menemukan tulisan, membangun kota, dan punya kepercayaan yang rumit. Mereka menulis di loh tanah liat, pakai tulisan yang namanya cuneiform. Arkeolog sudah menemukan ribuan loh ini. Dan di loh ini mereka bercerita. Cerita tentang dewa, pahlawan, penciptaan, dan ya, di antara tokoh-tokoh dewa ini, Anunnaki cukup sering disebut. Membaca lolo ini seperti melihat buku harian dari 6.000 tahun yang lalu. Belakangan ini, cerita-cerita Sumeria kuno ini kayak dapat kehidupan baru. Penulis dan peneliti, seperti Zecharia Sitchin contohnya, meneliti loh-loh cuneiform ini dengan sangat teliti. Sitchin punya beberapa ide yang cukup liar berdasarkan interpretasinya. Dia berpendapat kalau Anunnaki itu bukan cuma dewa mitologi seperti yang biasa kita pikirkan. Dia berargumen kalau mereka itu makhluk fisik sungguhan, makhluk luar angkasa dari planet lain di tata surya kita. Ide ini adalah bagian besar dari apa yang dikenal sebagai teori astronot kuno. Teori ini pada dasarnya mengatakan kalau alien mengunjungi bumi di zaman dulu banget. Mungkin mereka membantu memulai peradaban manusia. Atau mungkin interaksi mereka dengan kita punya alasan yang sama sekali berbeda, alasan yang lebih egois. Ini perdebatan yang besar banget loh. Jadi, siapa sebenarnya makhluk yang disebut Anunnaki ini? Dari mana kira-kira mereka berasal menurut teks kuno dan teori modern ini? Dan, yang mungkin paling penting, apa yang mereka lakukan di bumi ini? Apakah mereka pengunjung yang baik hati, seperti turis luar angkasa yang cuma lihat-lihat pemandangan? Atau apakah mereka punya agenda tertentu, tujuan yang harus mereka capai di planet kita? Di bagian selanjutnya, kita akan coba menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan menarik ini. Kita akan lihat apa yang kelihatannya dikatakan oleh catatan Sumeria kuno. Kita juga akan menjelajahi beberapa teori populer yang muncul selama beberapa dekade ini. Jadi siap-siap ya, karena perjalanan ini akan membawa kita jauh ke masa lalu, dan mungkin bahkan ke luar angkasa yang luas. Orang Sumeria kuno, seperti yang sudah kita sebutkan, punya banyak banget mitos dan legenda. Cerita-cerita ini kebanyakan ada di puisi kepahlawanan dan teks keagamaan, seperti Enuma Elish yang terkenal, yang pada dasarnya adalah mitos penciptaan mereka. Dalam cerita-cerita ini, Anunnaki digambarkan sebagai sekelompok dewa yang sangat kuat. Mereka sering digambarkan sebagai anak-anak Anu, dewa langit tertinggi dalam jajaran dewa Sumeria. Anunnaki dianggap sebagai dewan tertinggi para dewa, semacam senat para dewa. Merekalah yang membuat keputusan-keputusan yang sangat penting. Mereka menghakimi perbuatan manusia, dan bahkan dewa-dewa lain yang lebih rendah. Bisa dibilang, mereka itu tokoh penting banget dalam susunan dewa-dewa di Mesopotamia kuno. Nah, kalau kita bicara tentang Anunnaki dalam konteks teori astronot kuno, cerita asal-usul mereka jadi sedikit berbeda. Menurut interpretasi Zecharia Sitchin, Anunnaki nggak cuma ada di alam roh. Mereka datang dari tempat fisik. Dia mengusulkan kalau planet asal mereka bernama Nibiru. Ini bukan planet yang diakui oleh astronomi saat ini. Sitchin mengklaim kalau Nibiru punya orbit yang sangat panjang dan lonjong mengelilingi matahari kita. Dia mengatakan, butuh sekitar 3.600 tahun bumi bagi Nibiru untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Orbit yang panjang ini berarti Nibiru hanya akan masuk ke bagian dalam tata surya, dan jadi lebih dekat ke bumi, sangat jarang. Menurut teori ini, saat-saat pendekatan dekat inilah, Anunnaki bisa melakukan perjalanan ke planet kita. Ide tentang Nibiru ini sangat kontroversial.
dan sebagian besar ilmuwan pada umumnya tidak menerimanya. Tapi, ini benar-benar inti dari cerita Anunnaki versi Sitchin. Anunnaki juga bukan cuma sekumpulan dewa yang tidak teratur. Mereka punya struktur sosial dan politik yang sangat jelas, hierarki yang pasti. Anu adalah penguasa tertinggi, Raja Nibiru, dan dia sering tinggal di planet asal mereka, kayak CEO di kantor pusat gitu. Dua putranya yang paling terkenal, Enlil dan Enki, adalah tokoh kunci Anunnaki di bumi. Enlil sering digambarkan sebagai panglima tertinggi, penegak aturan, kadang-kadang tegas dan keras. Enki, sebaliknya, adalah kepala ilmuwan, dewa kebijaksanaan dan air, dan sering digambarkan lebih bersimpati atau bahkan ramah terhadap manusia. Ada banyak Anunnaki lain juga, masing-masing dengan peran dan tanggung jawab khusus, membentuk sistem pemerintahan yang rumit. Ini seperti perusahaan antar galaksi besar dengan berbagai departemen dan manajer. Jika planet Nibiru ini, dengan orbit yang katanya 3.600 tahun itu, benar-benar ada, ini jadi dasar utama dari seluruh cerita Sitchin. Pendekatannya secara berkala ke tata surya bagian dalam pasti merupakan peristiwa yang sangat besar. Lintasan seperti itu berpotensi menyebabkan gangguan gravitasi yang bisa mengakibatkan bencana besar di bumi, yang oleh sebagian orang dikaitkan dengan mitos banjir kuno. Yang lebih penting untuk cerita ini, kesejajaran langit ini akan memberikan kesempatan bagi pesawat luar angkasa Anunnaki untuk melakukan perjalanan antara Nibiru dan bumi. Teori ini lebih lanjut mengatakan kalau planet asal mereka, Nibiru, sedang menghadapi masalah lingkungan yang parah. Mungkin atmosfernya menipis atau hilang ke luar angkasa. Kebutuhan mendesak ini, krisis planet ini, kemudian menjadi pendorong bagi mereka untuk mencari solusi jauh dari rumah. Bumi, dengan sumber daya spesifiknya, menjadi target utama mereka karena alasan yang sangat khusus. Begitulah kira-kira teori yang menarik ini. Jadi, kalau Anunnaki benar-benar datang jauh-jauh dari planet jauh bernama Nibiru, apa sih yang mereka cari di bumi? Disinilah kita sampai pada salah satu teori paling terkenal dan paling banyak dibicarakan tentang misi mereka. Zecharia Sitchin, dalam buku-bukunya mengusulkan kalau Anunnaki datang ke bumi, terutama untuk satu sumber daya tertentu, emas. Nah, mereka mencari emas bukan untuk membuat perhiasan mewah, atau untuk dipakai sebagai uang, seperti manusia. Menurut teori itu, mereka butuh emas untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Teks-teks Sumeria kuno memang berisi bagian-bagian yang menyebutkan dewa-dewa terlibat dalam kegiatan menambang. Mereka bahkan bercerita tentang kerja keras dan kesulitan luar biasa yang terkait dengan pekerjaan ini. Fokus pada penambangan ini adalah elemen kunci dalam cerita Anunnaki, menggambarkan kerja keras, bahkan untuk makhluk dewa sekalipun. Kenapa emas dari semua hal? Apa sih istimewanya logam kuning berkilau ini? Teori ini mengatakan kalau atmosfer Nibiru memburuk, mungkin terkikis oleh radiasi kosmik atau proses planet lainnya. Emas, kalau diolah jadi bubuk monoatomik yang sangat halus, katanya bisa disebarkan ke atmosfer mereka. Ini akan menciptakan semacam perisai pemantul. Perisai partikel emas ini akan membantu melindungi planet mereka dari radiasi matahari dan kosmik yang berbahaya. Ini juga akan membantu memantulkan sinar matahari dan menstabilkan iklim Nibiru, membuatnya bisa dihuni lagi. Jadi, dari sudut pandang ini, emas bumi bukanlah barang mewah bagi Anunnaki. Itu adalah sumber daya vital, masalah hidup dan mati bagi seluruh peradaban mereka di Nibiru. Ini membuat misi mereka ke bumi yang dituduhkan itu tampak sangat mendesak dan sangat penting bagi kaum mereka sendiri. Meskipun emas jelas merupakan sumber daya utama dalam teori-teori ini, mungkin saja Anunnaki juga tertarik pada hal-hal lain. Mungkin mereka juga mencari mineral atau unsur langka lainnya yang melimpah di bumi, tapi langka di Nibiru. Atau mungkin bumi punya sumber daya hayati unik yang mereka butuhkan, tumbuhan atau hewan dengan sifat tertentu. Beberapa interpretasi bahkan mengatakan kalau mereka sebagian adalah penjelajah. Bumi mungkin hanya salah satu dari banyak planet yang mereka kunjungi dalam perjalanan kosmik mereka. Bisa juga dibayangkan kalau mereka mencari tempat tinggal baru yang sementara atau bahkan permanen, apalagi kalau Nibiru memang sudah tidak bisa dihuni lagi. Kemungkinannya jadi cukup luas begitu kita mempertimbangkan peradaban alien yang canggih secara teknologi dengan kebutuhan khusus. Kalau Anunnaki memang terlibat dalam operasi penambangan besar-besaran,
Di mana tepatnya kegiatan ini berlangsung di bumi? Teori-teori ini sering menunjuk ke Afrika kuno, khususnya Afrika bagian selatan. Memang ada tambang-tambang yang sangat kuno di wilayah ini. Beberapa pendukung teori Anunnaki percaya tambang-tambang ini jauh lebih tua dari yang diperkirakan arkeologi umum saat ini, mungkin berasal dari ratusan ribu tahun yang lalu. Cerita-cerita Sumeria kuno juga menyebutkan lokasi geografis di Mesopotamia, tanah air mereka sendiri, dan mungkin bahkan di Amerika Selatan, di mana legenda Dewa Langit dan peninggalan kuno juga ada. Ide utamanya adalah Anunnaki membangun operasi global yang luas. Mereka secara sistematis mengidentifikasi dan mengambil sumber daya yang mereka butuhkan dari planet kita, yang menyiratkan tingkat organisasi, teknologi, dan pengetahuan geologi yang canggih. Ini membawa kita ke salah satu aspek teori Anunnaki yang paling mendalam dan, terus terang, paling kontroversial, dugaan peran mereka dalam penciptaan manusia. Teks-teks Sumeria kuno, seperti Wiracarita Atrahasis, memang menggambarkan para dewa menciptakan manusia. Zecharia Sitchin menafsirkan kisah-kisah mitologi ini secara harfiah, mengatakan kalau itu adalah catatan rekayasa genetika. Menurut ceritanya, dewa-dewa Anunnaki yang awalnya ditugaskan kerja keras menambang emas, kelompok yang dikenal sebagai Ijigi, akhirnya memberontak. Mereka lelah dengan pekerjaan berat di tambang. Pemberontakan ini menciptakan krisis bagi kepemimpinan Anunnaki. Mereka sangat membutuhkan tenaga kerja baru. Kebutuhan ini, menurut teori, mengarah pada rencana berani untuk menciptakan pekerja primitif, makhluk yang cukup cerdas untuk memahami instruksi dan melakukan tugas, tapi tidak terlalu maju, sehingga bisa menjadi ancaman. Bagaimana mungkin makhluk kuno melakukan rekayasa genetika? Teori ini menyatakan bahwa Enki, kepala ilmuwan Anunnaki dan dewa yang dikenal karena kebijaksanaan dan keterampilannya, memainkan peran utama dalam proyek biologis ini. Dia diduga mengambil spesies hominid yang sudah ada dan berevolusi di bumi, mungkin Homo erectus, atau nenek moyang manusia purba serupa. Dia kemudian, menurut interpretasi Sitchin terhadap teks-teks tersebut, menggabungkan materi genetik hominid purba ini dengan DNA Anunnaki. Tindakan manipulasi genetik ini menghasilkan penciptaan makhluk hibrida baru, Homo sapiens, manusia modern. Ini, dalam konteks teori tersebut, akan menjelaskan kemunculan manusia modern secara anatomis yang relatif tiba-tiba dalam catatan fosil. Ini juga akan memberikan interpretasi harfiah untuk tema mitologi umum tentang manusia yang diciptakan menurut gambar para dewa. Ini ide yang mengejutkan, mencoba menghubungkan mitologi kuno dengan batas-batas ilmu genetika modern. Jadi, kalau manusia memang diciptakan atau ditingkatkan secara genetik oleh Anunnaki, apa tujuan utama kita? Menurut teori khusus ini, peran kita cukup jelas untuk bekerja. Manusia direkayasa untuk mengambil alih pekerjaan berat di tambang emas, dan mungkin tugas-tugas lain yang secara efektif melayani Anunnaki. Kita pada dasarnya dirancang untuk menjadi ras budak, membebaskan Anunnaki, terutama Ijigi yang memberontak, dari tugas-tugas mereka yang berat. Interpretasi ini menjelaskan mengapa figur manusia awal dalam seni Sumeria sering digambarkan bekerja keras untuk para dewa, membawakan mereka persembahan, atau melakukan pekerjaan kasar. Ini bukan cerita asal-usul yang terlalu membanggakan bagi umat manusia, menggambarkan kita sebagai produk buatan yang dirancang untuk tugas tertentu yang bermanfaat. Namun, ini cocok secara koheren dalam narasi yang lebih luas tentang Anunnaki yang membutuhkan sumber daya dan tenaga kerja yang patuh. Akhirnya, menurut teori-teori ini, Anunnaki dikatakan telah meninggalkan bumi. Mungkin mereka akhirnya mendapatkan cukup emas untuk memperbaiki atmosfer Nibiru. Mungkin planet asal mereka, Nibiru, bergerak terlalu jauh dalam orbitnya yang panjang, membuat perjalanan dan komunikasi menjadi sulit. Atau mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui atas kepergian mereka, mungkin konflik internal atau keputusan yang dibuat di planet asal mereka. Mereka meninggalkan umat manusia yang sekarang, suka atau tidak suka, sadar diri dan mampu mengembangkan peradabannya sendiri. Mereka juga, menurut teori itu, meninggalkan warisan berupa cerita, mitos, dan legenda. Cerita-cerita ini yang diturunkan dari generasi ke generasi, mungkin menjadi dasar bagi banyak agama dan mitologi kuno di dunia. Pertanyaan utamanya, tentu saja, masih belum terjawab. Apakah semua ini benar? Apakah Anunnaki adalah babak yang terlupakan dari sejarah kita yang sebenarnya?
Atau mereka hanyalah karakter menarik dari mitologi kaya budaya kuno? Perdebatan terus berlanjut, dan ini pasti membuat kita berpikir.